Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhran ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan malam hari ini nanti kita akan dipantik bersama oleh Kang Yusuf Ali Muhammad. Kang Yusuf Ali Muhammad ini bekerja apa namanya beliau ini satu apa namanya dulu beliau kuliah di Universitas Siliwangi dan masih kuliah kayaknya di UIN Bandung. Nggak tahu kuliahnya sekarang sudah selesai atau belum. Nah, ada beberapa pengalaman beliau menjadi human resource di bagian recruitment and people development di PT BPRS Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Selain itu, beliau juga jadi human resource di bidang recruitment and sourcing office di PT Paldo Internasional. Sebelumnya juga beliau di bagian Human Capital Recruitment Project Officer di PT Sinar Jernih Suksesindo. Sebelum itu juga beliau di apa namanya jadi marketing di CV Baraya Jaya. Banyak proyek yang memang sudah beliau lakukan ya. Ada menjadi managing the course of officer development program dan banyak lagi lainnya. Kang Yusuf ini adalah beliau ini selain memang bekerja di pekerjaan profesional, Kang Yusuf ini adalah aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau dulu sempat menjadi Ketua Badan Legislatif Mahasiswa di Universitas Siliwangi, jadi memang pengalaman beliau di ya, gerakan keislaman memang sudah sangat luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan bersama apa tautan antara industri dan juga manusia. Kita sama-sama ketahui bahwa kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0, mungkin akan menjelang ke 5.0 ke era society. Bagaimana manusia dilihat dari kacamata industri dan manusia melihat industri itu sendiri dan tautannya dengan eh, industri halal yang selama ini kita geluti bersama di ekonomi Islam. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusuf Ali Muhammad. Jadi selain tadi pengalaman beliau banyak, beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Persatuan Islam Benda di Tasikmalaya. Jadi beliau lama di pesantren, ya insya Allah urusnya baik, juga memahami eh, apa namanya keagamaannya juga juga baik. Ini menjadi bukti bahwa Icons ini juga dibangun dengan inklusivitas, tidak satu flag, tidak satu pemahaman Islam. Urusan apa namanya kalender hijriahnya ngikut sama kalender Islam global yang dibuat di Turki itu kan karena selera yang bikin flyer saja. eh Monggo untuk selanjutnya bisa Kang Yusuf Ali bisa bercerita banyak tentang industri dan manusia. Monggo Kang Yusuf Ali bisa untuk share screen. Ya, baik. Terima kasih Mas Fanir untuk perkenalannya. Saya izin untuk share presentasi saya malam ini. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas terkait industri dan hubungannya dengan manusia. Sebelum diingatkan kembali, dalam pembuatan PPT ini saya terdapat kekeliruan untuk tahunnya, mohon dimaafkan. Sebelum kita membahas terkait industri dan pandangan industri terhadap manusia, kita perlu mengetahui juga terkait
apa itu industri gitu dan apa juga yang terjadi pada industri selama ini gitu. Dalam pengertiannya industri itu sebenarnya adalah sebuah proses eh, produksi, baik itu berupa barang ataupun jasa. Kalau mau lebih umum lagi, atau bahkan bisa dibuat lebih khusus lagi, industri itu beragam, ada industri tekstil, manufaktur, industri hiburan, dan lain-lain. Untuk pembahasan malam ini kita akan fokus terhadap uh, proses revolusi industri yang mana ini mempengaruhi kehidupan kita sampai saat ini. Adapun revolusi industri itu adalah perubahan yang terjadi pada metode produksi, teknologi, dan ekonomi yang signifikan. Untuk mengetahui sejarahnya, awalnya itu revolusi industri terjadi di Britania Raya, atau sekarang lebih kita kenal dengan Inggris, dengan ditemukannya mesin uap yang menyebabkan perubahan terhadap eh, metode produksi, sehingga sektor ekonomi, sosial, juga budaya ikut berubah. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Fanier juga, sekarang kita sudah ada di revolusi industri 4.0. Yang pertama itu terjadi pada 1760 Masehi sampai 1840 Masehi. Ini adalah ditemukannya teknologi uap, di mana pada masa ini juga ditemukan otomatisasi manufaktur tekstil. Kemudian di tahun 1870 Masehi itu ditemukan listrik. Lebih tepatnya cara menggunakan listrik untuk berproduksi atau diaplikasikan kepada industri. Kemudian pada poin 3 itu ditemukan komputer, internet, dan jaringan yang sampai saat ini masih kita gunakan. Makanya ini saya tulis 1960 Masehi sampai sekarang. Karena ini pun masih terus terjadi inovasi-inovasi di bidang uh, listrik, komputerisasi, dan juga internet. Kalau 4.0 ini lebih ke otomatisasi data, big data, bank data, yang nantinya akan menyambung kepada artificial intelligence. Atau yang sekarang lagi marak itu mungkin teman-teman pernah kenal yang namanya ChatGPT, di mana ChatGPT ini mengambil data dari seluruh database yang ada untuk menjawab pertanyaan kita sesuai dengan data yang dia terima. Selanjutnya, revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Dan yang tadi saya jelaskan juga ditemukan mesin tenun otomatis. Karena ditemukannya teknologi ini dan metode ini, masyarakat yang tadinya hidup sebagai buruh tani di pedesaan, yang tadinya kasta tertinggi itu adalah pemilik tanah atau sering disebut juga sebagai feodal, teman-teman yang menguasai tanah, dan orang-orang yang kelas pekerja itu menjadi buruh tani. Pada masa ini, buruh tani yang ada di desa memilih untuk pergi ke kota industri untuk memperbaiki nasibnya. Walaupun pada masa ini kesejahteraan buruh masih sangat memprihatinkan. Makanya di masa ini juga muncul paham-paham yang menyambung ke pembahasan kemarin terkait uh, kapitalisme, komunisme, di mana kaum pekerja ataupun kaum buruh merasa tidak adil terhadap ketimpangan yang ada dari pemilik mesin atau alat produksi dengan kerja. Gitu. Selanjutnya masuk ke revolusi industri kedua.
Pada masa revolusi industri kedua ini, itu ditemukan cara penggunaan listrik untuk produksi massal oleh Thomas Edison dan jalur perakitan bergerak oleh Henry Ford. Ciri utama dari industri ini adalah sudah ditemukannya jalur perakitan bergerak. Kalau teman-teman bisa ngebayangin, jalur perakitan bergerak tuh yang sekarang masih diaplikasikan di pabrik-pabrik. Jadi bukan pekerja yang membuat satu bahan dari awal sampai jadi, tapi memang masing-masing orang punya bagiannya dan barangnya itu yang bergerak dari A ke B ke C sampai nanti dia jadi gitu. Di masa ini mulai ada pergerakan-pergerakan buruh yang menuntut kesejahteraan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut eh, di pembahasan selanjutnya. Karena saya berharap lebih banyak diskusi untuk malam ini terkait pembahasan industri. Ini adalah salah satu contoh dari eh, mesin ataupun alat pertama yang diciptakan menggunakan jalur perakitan bergerak. Ini adalah mobil Ford model T3. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Pada masa ini sudah ditemukan komputer, otomatisasi proses industri, dan juga globalisasi ekonomi. Kenapa bisa terjadi globalisasi ekonomi? Karena pada masa revolusi industri 3.0, internet sudah mulai bisa digunakan oleh semua orang. Yang awalnya internet itu hanya untuk militer, pada akhir abad ke-20, banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses komputer, sehingga perdagangan antara negara, antar pulau, atau antar benua itu sudah bisa terjadi. Sehingga ini juga akan berpengaruh kepada proses ekonomi, di mana yang sekarang kita rasakan juga ya, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita prefer untuk cek barangnya dulu secara online untuk membandingkan harga. Karena kita sudah difasilitasi dengan ketersediaan fasilitas internet. Dengan adanya otomatisasi lalu internet, ini membuat lapangan pekerjaan semakin menurun. Mungkin teman-teman masih ingat case yang masih hangat kemarin terkait TikTok Shop yang belum bekerja sama dengan uh, toko online, yang dia buka saja toko online dan itu berpengaruh ke pedagang-pedagang di pasar. Ini sama seperti pengaruh mesin uap terhadap pekerjaan petani. Pekerjaan buruh tani berkurang, profesi buruh tani berkurang, berpindah ke profesi buruh pabrik. Kejadiannya mirip-mirip karena ada teknologi baru, ada fasilitas baru, sehingga kecenderungan orang untuk mengkonsumsi sesuatu itu bergeser, kayak gitu. Jadi Makanya mau pada, bareng tapi karena hasil kepencet. Kan emang umum. oke, mohon dibantu untuk silent ya. Pada masa ini, mau nggak mau, lapangan pekerjaan akan menyempit. Seperti yang dulunya tol harus ada orangnya, sekarang udah enggak. Parkir dulu harus ada orangnya, sekarang udah enggak ada. Dan banyak hal yang bisa dicontohkan. Selanjutnya, yang sedang kita alami sekarang, revolusi industri 4.0 atau 4.0, ini adalah masa yang sedang kita alami sekarang. Saya sendiri pun belum bisa menjelaskannya secara detail karena ini masih berjalan, cuma ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dan bisa kita sesuaikan untuk kita bisa berkontribusi dengan optimal pada masa ini. Karena pada masa ini yang terjadi adalah inovasi-inovasi yang mengarah terhadap integrasi teknologi, di mana masing-masing teknologi itu saling berkaitan, uh, saling membangun,
dan juga saling melengkapi gitu. Di sini juga dibuat mulai digunakan banyak kecerdasan digital pada banyak hal. Bahkan kalau dalam bidang HR ataupun rekrutmen, untuk menyaring lamaran atau kurikulum kita itu kita sudah tidak menggunakan manusia tapi menggunakan uh, artificial intelligence yang disebut dengan ATS. Tantangan pada masa ini adalah penurunan lapangan kerja dalam sektor tradisional. Tapi di sisi lain kita juga dengan adanya teknologi ini kita bisa banyak belajar, banyak akses pendidikan. Orang-orang di desa yang tadinya tidak punya akses terhadap market gitu secara luas, sekarang dia bisa jualan di rumah lewat online. Orang-orang yang tadinya tidak punya akses terhadap ilmu pengetahuan ataupun data-data yang besar, sekarang mereka punya akses untuk itu dari rumah. Dan untuk berbagai pertanyaan yang dia punya, itu tinggal dia search melalui ChatGPT ataupun Google ataupun banyak hal yang memang sudah dikembangkan oleh industri 4.0 ini. Lalu apa dampaknya pada manusia? Pada diskusi kali ini saya tidak akan membahas manusia secara luas karena memang uh, waktunya juga tidak terlalu banyak untuk membahas itu. Jadi saya akan fokus terhadap dampak pada kaum pekerja atau kaum buruh ya kalau misalnya kita lebih khususkan lagi. Di sini saya menampilkan beberapa foto pada era industri 1 dan 2, di mana pada masa itu yang namanya pekerja itu banyak menggunakan anak-anak sebagai pekerjanya. Gambar pertama itu seorang anak perempuan yang sedang bekerja di pabrik tekstil. Gambar kedua, seorang anak perempuan yang sedang bekerja di pertambangan. Gambar ketiga itu adalah foto dari anak-anak kecil yang bekerja di perusahaan tekstil juga. Bagaimana sejarahnya? Sehingga sekarang eh, kelas pekerja itu bisa lebih sejahtera. Ini yang menarik teman-teman. Ini akan menyambung dengan diskusi kita pada hari kemarin terkait utopia. Jadi pada tahun 1886, tanggal 1 Mei, mungkin teman-teman juga udah ingat bahwa itu adalah Hari Buruh Sedunia. Itu terjadi mogok besar-besaran di perusahaan Economic Harvesting Machine di Chicago. Apa yang membuat demonstrasi ini terjadi adalah kasus-kasus seperti jam kerja 12 jam sehari, kemudian kesehatan buruh yang tidak diperhatikan, kemudian pemberian pemaksaan kerja untuk anak-anak kecil sehingga terjadi mogok kerja besar-besaran di Economic Harvesting Machine. Yang terjadi saat itu adalah kejadian yang bisa memicu perubahan ketika ada polisi yang membubarkan demonstrasi menggunakan senjata api. Dilaporkan bahwa pada demonstrasi tersebut terdapat puluhan orang yang meninggal dunia ditembak oleh polisi. Kemudian ada beberapa juga orang yang luka-luka sehingga pada tanggal 4 Mei 1886 terjadi demonstrasi dari buruh-buruh di
Amerika untuk yang mengecam tindakan pada kejadian 1 Mei 1886. Ini merupakan salah satu demo buruh terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Yang uniknya adalah eh, demonstrasi pada Haymarket Riot ini terjadi pemboman dari masa aksi atau masa demonstran. Yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan apakah pelakunya itu demonstran tersebut atau bukan. Yang jelas dari kejadian bom ini, opini publik terhadap buruh pun agak berubah, sehingga pemerintah bisa melakukan penangkapan terhadap uh, orang-orang yang berpengaruh di pihak buruh, sehingga dapat menenangkan uh, kejadian tersebut. Mungkin kalau teman-teman ingat, di Indonesia juga kemarin pernah sempat terjadi adanya demonstrasi massal, lalu tiba-tiba ada pembakaran halte bis, yang dimana dari situ mengarahkan bahwa ya demonstrasi itu harus baik-baik sehingga bisa ditenangkan opini publik. Itu itu teman-teman, sebenarnya kalau mau diskusi, saya lebih senang untuk tanya jawab. Tapi dari pesan yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan gitu dari posisi manusia terhadap industri adalah tidak ada yang namanya utopia kalau memang kita bisa konsisten dan juga solid untuk melakukan suatu gerakan. Saya yakin ketika zaman industri, anak-anak kecil ini tidak pernah percaya gitu kalau mereka bisa mendapat pendidikan senyaman ini, senyaman yang kita rasakan gitu. Saya yakin mungkin teman-teman yang lagi kerja saat itu menganggap bahwa umur 10 tahun, 11 tahun bersekolah, bercanda itu hanyalah sebuah utopia, tapi dengan adanya gerakan massal, gerakan solid, gerakan yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan, itu bisa terjadi. Maka berkaitan dengan ekonomi Islam yang kemarin kita bahas juga, jikalau memang kita siap untuk solid dan juga konsisten dalam membumikan konsep ekonomi syariah dalam bentuk praktikal dan juga konsep, saya yakin itu bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Kembali ke 4.0, saya lebih suka untuk bisa berdiskusi apabila teman-teman punya pandangan, apa sih yang bisa kita kontribusikan pada industri saat ini. Cuma sebagai gambaran sedikit, pada industri sumber daya manusia ya, saya berbicara, yang memang saya alami. Saat ini perusahaan itu banyak menganggap karyawan itu sebagai capital atau modal, yang dimana hitungannya itu adalah cost. Gitu. Walaupun ada beberapa perusahaan yang masih menganggap manusia sebagai suatu aset gitu, di mana memang ya mengadakan program-program pelatihan, pendidikan untuk meningkatkan value dari asetnya itu. Cuman memang masih banyak juga perusahaan yang menganggap manusia sebagai capital atau modal. Sehingga ketika dirugikan, itu perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seenaknya. Untuk bisa dipahami teman-teman, kontrak kerja yang sekarang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu atau karyawan tetap.
Cuma sekarang yang sedang jadi tren saat ini, perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan outsourcing, jasa outsourcing sebagai pengelola pekerja mereka dengan kontrak kerja bentuk kemitraan. Jadi tidak mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi mengacu kepada KUHP, sehingga hak-hak pekerja yang harus diterima sesuai dengan standar minimal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sekarang diakali dengan perjanjian kerja mitra dengan dasar acuan KUHP Perdata. Contohnya adalah teman-teman mitra Gojek, mitra Grab. Kalau di bank juga itu SPG statusnya mitra, jadi mereka tidak diberikan UMR atau UMK. Bahkan di beberapa industri outsourcing, teman-teman rekrutmennya itu statusnya mitra. Jadi mereka tidak dapat UMR yang sesuai, juga tidak dapat kompensasi kontrak, sehingga hak-hak yang ada di undang-undang itu tidak berlaku. Seperti itu, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan lagi ke Mas Faniar untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf Ali Muhammad. Luar biasa. Jadi kita mendapatkan satu pandangan baru bahwa lagi-lagi dalam persoalan industri dan manusia, industri itu menganggap manusia itu ya hanya sebagai sebuah resource, hanya sebagai sumber daya. Padahal Islam itu memandang manusia itu tidak hanya sebatas sumber daya insani atau hanya sebagai sebuah sumber, tetapi lebih dari itu, Islam menganggap bahwa manusia ini adalah khalifah fil ard, seorang pemimpin di muka bumi. Jadi ya dengan makna yang luas pastinya. Oke, silakan kawan-kawan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dan diskusikan awal terkait dengan hubungan antara industri dan manusia. Ya kan bisa resen kawan-kawan. Oh, silakan Mas Haris bisa apa namanya bisa on mic. Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu karena ini lagi di KRL. Ini Ya saya ingin nggak apa-apa Mas menyatakan Haris. statement Kemarin mungkin. aja pas ngisi Ya, banyak noise. iya, itu dia. Nah, ini berkaitan dengan tema kita dan aku ingin membawa satu statement dari Pertu Polonen, salah satu seorang penulis juga penemu, dia juga adalah bisnismen. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Yusuf ya, bahwa di era munculnya otomatisasi, akhirnya tenaga kita kerja fisik itu kebutuhan akan pekerja keras itu berkurang gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di era sekarang akhirnya AI itu akan menggantikan kecerdasan kita sehingga mungkin analis-analis itu dikurangkan. Pertu Polonen berpendapat bahwa di masa depan lini yang akan dimanfaatkan dari manusia adalah pekerjaan industri-industri yang berkaitan dengan emosi atau dengan sifat-sifat alami kita berkaitan dengan hati, moralitas, empati dan simpati. Bagaimana pandangan dari Mas Yusuf Ali tentang pendapat tersebut sekaligus bagaimana perspektif ekonomi Islam melihat ini? Demikian mungkin. Oke, monggo Mas Yusuf bisa apa namanya bisa direspon ini. Mas Yusuf ini luar biasa. Dua nabi sama satu imam jadi satu Yusuf Muhammad sama Ali ini pasti bisa jawab ini. Monggo Mas Yusuf. Baik, terima kasih atas feedbacknya. Jika kita melihat
perkembangan teknologi ataupun yang tadi kita bahas dalam industri 4.0 ini sebenarnya masih cukup jauh untuk mencapai kondisi di mana manusia tidak dibutuhkan lagi. Karena pada saat ini justru terbuka lapangan kerja baru di mana tugasnya adalah untuk mengumpulkan data gitu. Karena sampai saat ini AI ini masih belum bisa mandiri dalam mengumpulkan data dan analisanya juga masih perlu campur tangan manusia untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di suatu perusahaan ataupun instansi. Sehingga pada masa ini masih sangat diperlukan posisi-posisi data analis atau mungkin kita lebih jauhnya itu sampai ke data engineer, di mana memang yang terjadi bukan, kalau dari pandangan saya yang terjadi itu bukanlah penyempitan lapangan kerja, tapi lebih ke pergeseran uh, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Terkait tenaga fisik ataupun tenaga analisa itu sampai saat ini masih sangat digunakan. Mungkin kalau prediksi saya masih sampai 10 atau 15 tahun ke depan. Terkait eh, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan emosi, memang itu tidak bisa tergantikan ya. Seperti misalnya posisi guru, itu akan sangat. Sebenarnya kalau kita analogikan posisi guru dan posisi di perusahaan ataupun analisa, sebutlah analis ya, analis di bank dan juga guru itu sebenarnya sama 11 bisa kita komparasi dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh gitu. Karena pada kondisinya guru itu harus menyesuaikan kondisi uh, muridnya, emosionalnya, kondisi keluarganya, juga kondisi bakatnya yang dilihat secara langsung, dirasakan secara langsung, untuk membuat keputusan bagaimana cara berinteraksi dengan murid tersebut. Begitu juga posisinya misal di lembaga keuangan yang memang kita concern di ekonomi syariah. Analis itu nggak cuma sekedar ngelihat laporan keuangannya seperti apa. Karena di dalam 5C itu yang paling utama itu justru karakter. Dari capacity, terus capital, dan beberapa C lainnya. Itu yang paling penting adalah karakter yang sampai saat ini itu masih belum bisa disentuh oleh AI. Jadi terkait pergeseran di mana manusia hanya dibutuhkan untuk posisi emosi, mungkin kalau di industri keuangan ini masih sangat jauh gitu. Adapun nanti misalnya itu terjadi, saya yakin akan tumbuh lapangan-lapangan pekerjaan baru yang memang sesuai dengan kondisinya. Kayak misalnya zaman dulu itu kan nggak kebayang gitu kalau ternyata main game itu gajinya lebih gede daripada ngajar gitu. Nggak kebayang kalau misalnya jadi tukang ojek itu lebih banyak duitnya daripada jadi guru ngaji di sekolah. Kayak gitu sih. Mas Gibung, mungkin dari teman-teman yang lain juga ada tanggapan terkait pertanyaan Mas Gibung. Saya kembalikan lagi ke Mas Paniat. Oke, terima kasih Mas Yusuf Ali Muhammad. Silakan teman-teman ada feedback yang lain atau Mas Haris ingin menanggapi. Sudah cukup, cukup. Oh cukup, Masya Allah, Masya Allah. Silakan teman-teman ada feedback yang lainnya atau ada pertanyaan lain. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, jadi ada sesuatu yang unik Mas Yusuf bahwa AI mungkin tidak bisa menggantikan pekerjaan sebagian orang, tapi pada akhirnya ini juga meniadakan pekerjaan sebagian orang. Ini menjadi suatu peluang untuk masyarakat, tapi di sisi yang lain ini juga jadi suatu ancaman. Mungkin peluangnya tadi ini akan membuka peluang pekerjaan baru, ada analis,
ada ya banyak peluang-peluang baru termasuk diskus seperti ini halakoh seperti kita yang lakukan hari ini kan tidak mungkin terjadi di era-era revolusi industri sebelumnya. Mau tidak mau kan Zoom yang kita pakai ini adalah bagian dari revolusi industri dan ini kan bagian dari kapitalisasi dialog ya. Kan pakai Zoom juga harus tetap bayar dan lain sebagainya. Ini peluang. Saya mengamini ada itu. Tapi di sisi yang lain ada tantangan. Ada tantangan di mana kita ini mungkin tergantikan secara langsung tidak, tapi di beberapa profesi sih, apalagi yang tidak membutuhkan emosi, yang cenderung lebih administratif dan pure teknikal, ini kan mulai mulai tergantikan. Misalkan dulu itu di perusahaan ya, yang tempat masih di eh, Human Resource Development di HRD itu kan ada orang yang bekerja untuk screening dokumen. Nah, jadi buka satu-satu map, oh nanti hancurin kertas, itu gitu kan. Ada yang bekerja seperti itu. Lah sekarang kan sudah tidak ada. Eh, Pertanyaannya sebenarnya mendasar. Kira-kira lebih banyak mana perkembangan industri ini antara masalahnya atau madorotnya gitu. Kalau memang masalahnya di sebelah mana, kalau memang madorotnya juga di sebelah mana, yang Yusuf. Baik, eh, memang benar ya banyak banyak sekali pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Tapi kalau saya melihatnya ini sebagai suatu perkembangan di mana memang manfaatnya itu lebih banyak kita rasakan. Yang jadi problematika adalah banyak eh, orang-orang yang hidup di zaman ini tidak memaksimalkan manfaat dari perkembangan zaman, di mana sekarang modal 70.000 itu kita udah bisa dapat kursus yang cukup mendalam pembahasannya via video dengan uang misalnya 500.000 itu kita sudah bisa mendapat sertifikat keahlian dari suatu posisi gitu. Yang zaman dulu itu nggak mungkin gitu nyari buku aja susah gitu. Sekarang kalau memang kita mau dengan duit 700 perak kita udah bisa dapat buku bajakan, bisa baca di HP gitu. Masalah yang terjadi bukan pada perkembangan teknologinya, tapi pada kesadaran orang-orang yang hidup di zaman ini untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam mengembangkan kompetensinya. Kalau kita lihat program pemerintah kemarin gitu ya, yang sempat rame dalam debat capres, memang saat ini tuh kita sudah perlu gitu akses internet di desa-desa daripada makan di seluruh makan untuk anak-anak, karena daripada kita memberi ikan lebih baik kita memberi kail yang dimana internet doang aja nggak cukup gitu, karena kebanyakan sekarang waktu itu habis untuk scroll TikTok yang isinya tiba-tiba kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib aja, padahal Ali bin Abi Thalib aja nggak tahu itu kata-kata siapa gitu kan. Itu sih lebih tantangannya mungkin gimana caranya kita sama-sama bisa membangun literasi digital yang baik, karena kondisinya saat ini bukan cuman kan kalau dulu kita dengar-dengar hoax itu biasanya orang tua gitu kan yang nge-share, tiba-tiba nge-share di grup. Sekarang udah mulai bergeser tuh. Biasanya nge-share Reels IG yang isinya tuh kata-kata seolah-olah bermakna gitu dengan nama Aristoteles gitu. Sementara Aristotelesnya aja nggak tahu itu di buku dia yang mana gitu. Nah, literasi-literasi digital seperti ini memang harus kita tingkatkan. Dan kita memang harus saling mengingatkan ketika misalnya kita dapat informasi dari TikTok berupa hadis ataupun kata-kata dari ulama, itu kita harus validasi ulang.
apakah sesusah itu? Enggak. Sekarang kan validasi itu lewat internet pun kita bisa akses gitu. Apakah ini benar dari buku apa? Setidaknya itu memang harus kita biasakan agar kita tidak menjadi generasi yang tersesat dan tertinggal. Kalau kita bisa memanfaatkannya, nanti peluang pekerjaan pun akan bisa mengikuti. Kalau kita tetap stay di pemikiran industri 3.0 atau 2.0 bahkan, ya mau nggak mau kita akan tergilas dan tertinggal oleh zaman. Kayak gitu mungkin. Untuk opportunity-nya pun ada lagi, teman-teman yang di kampung tadi opportunity-nya yang dulunya mereka harus cari kerja, sekarang mereka bisa langsung jualan. Kayak gitu mungkin Mas Paniar. Jadi lebih banyak opportunity-nya daripada madorotnya. Lebih banyak masalahnya sebenarnya kalau kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Ya, ini memang lebih banyak masalahnya. Saya yakin itu juga. Karena dulu itu tidak ada akad nikah menggunakan akad salam, itu nggak ada. Tidak bisa kita nikah di mana, majelis itu di mana, kan tidak bisa. Sekarang kan bisa nikah pakai video call. Itu kan luar biasa. Jadi nanti Kang Yusuf mungkin barangkali takut pas akad nikah bisa video call. Oke, ini ada pertanyaan Kang Yusuf. Jadi apakah dalam diskusi ini mengarah kepada kita menyepakati kapitalis sebagai kapitalis sebenarnya bagian dari kehidupan manusia dan tidak bisa dilepaskan? Jadi apakah kapitalis dengan kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan? Tapi kalau ditanya pertanyaan pertama mungkin kami penyelenggara yang akan jawab ya. Apakah dalam diskusi ini mengarah kepada kita menyepakati kapitalis itu tidak bisa dilepaskan dari hidup manusia? Ya, ya bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak, tergantung ya perspektifnya. Nanti Kang Yusuf lah yang akan menerangkan itu. Jadi kan enak lempar batu sembunyi tangan ya. Terus contoh konkretnya dalam bidang pendidikan, ini yang saya sama Kang Yusuf ini selama ini itu sering sering diskusikan ya. Ada komersialisasi, ada kapitalisasi di dunia pendidikan tinggi. Jadi contoh konkretnya ini di pertanyaan ini contoh konkretnya dalam bidang pendidikan adanya program MSIB sebagai bagian dari langkah Kemendikbud untuk mempersiapkan manusia untuk kebutuhan industri. Jadi MSIB itu Kang Yusuf magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ini memang programnya Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Jadi kira-kira bagaimana Mas Yusuf merespon pertanyaan yang ada di kolom komentar itu dari siapa barusan? Kok hilang ini? Hanya dari yang bertanya barusan. Ini kok hilang? Dari Mas Kevin. Oh, Mas Kevin ya. Baik, Oh, teman-teman, bukan bermaksud pro terhadap kapitalis ataupun kontra terhadap kapitalis, tapi memang tidak mau itu harus kita aminkan agar kita bisa mencari tahu solusi apa yang bisa kita berikan atau kontribusi apa yang bisa kita berikan terhadap eh, kehidupan kita bernegara dan juga beragama gitu. Kalau kita hanya fokus untuk memperjuangkan suatu idealisme yang memang belum pernah terbukti secara konkret, itu akan memberikan kita, maaf, akan membutuhkan effort yang lebih besar daripada kita menyesuaikan apa yang memang sudah berjalan sekarang. Kalau teman-teman ingat gitu metode Rasulullah dalam berdakwah pun tidak langsung merubah kebudayaan ataupun merubah kebiasaan masyarakat di Mekah. Bahkan awal-awal Islam dipeluk oleh orang-orang Mekah pun Khamar belum diharamkan 100% gitu. Baru ketika berjalannya waktu, masyarakat sudah siap, baru disesuaikan. Sepertinya strategi yang sama yang perlu kita terapkan juga. Begitu juga kan strateginya teman-teman Wali Songo. Maaf teman-teman lagi, kurang sopan ya. Ya, strateginya Kiai-Kiai Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, ada akulturasi budaya, ada pernikahan, ada hal-hal yang memang memberikan peluang kecil penolakan dari masyarakat gitu. Jadi dalam diskusi ini kita harus menyepakati dulu bahwa memang kapitalisasi ini, sorry,
bahwa kapitalis ini memang eh, sistem yang sedang digunakan di Indonesia, karena mau tidak mau memang itu yang sedang berlaku saat ini. Lalu terkait program MSIB, saya jadi ingat debat capres lagi di mana ada singkatan tapi tidak ada penjelasan. Untungnya sempat dijelaskan oleh Mas Faniar. Kalau saya sendiri sebenarnya hmm, setuju dan mendukung terhadap program ini. Kenapa? Karena kemampuan apa bahasanya ya, kemampuan orang-orang yang berkutat dalam atau bertanggung jawab dalam pendidikan Indonesia ini belum belum atau tidak mungkin bisa mengimbangi kecepatan dari eh, inovasi-inovasi yang ada di dunia kerja. Makanya dalam program magang bersertifikat ini tujuannya adalah agar mahasiswa itu atau pelajar bisa sangat mengerti. Sorry, saya teralihkan. Jadi dalam program MSIP ini saya mendukung karena memang dunia kerja dan dunia teori itu jauh berbeda. Dan untuk menyetarakan dunia kerja dan dunia pendidikan itu akan memakan effort dan waktu yang cukup banyak. Lewat program MSIP ini, saya melihat adanya harapan bahwa memang mahasiswa ataupun kaum pelajar mengerti realita kondisi di lapangan seperti apa. Memang banyak yang tidak sesuai dengan idealisnya, tapi memang itu nggak 100% buruk gitu. Sehingga dalam program MSIP, kalau teman-teman bisa memaksimalkan mencari tahu, sehingga nanti ketika teman-teman lulus, itu teman-teman sudah tahu mau berkontribusi di mana, mau lewat apa, mau apa yang diperbaiki. Kayak gitu sih kalau pandangan positif saya. Terkait kapitalisasi pendidikan memang itu seharusnya tidak diberlakukan ya. Kalau misalnya kita lihat Indonesia sebenarnya masih terhitung baik, tidak sampai ada yang namanya pinjaman pendidikan dan lain-lain dari pemerintah. Untuk program MSIB ini saya sekali lagi memandang bahwa ini baik. Cuma kalau teman-teman yang memang mengalami secara langsung prosesnya, silahkan untuk sharing ke saya. Mungkin ada suatu hal yang belum saya tahu sehingga saya mendukung kebijakan tersebut. Terima kasih Mas Paniar. Oke, Mas Yusuf. Jadi memang ini Mas Kevin Siralahi. Jadi ya apa ya? Saya sering bicara ke kawan-kawan bahwa eh, ya program-program di Kemendikbudristek hari ini ya rubah berbulu domba. Jadi ya ini kelihatannya packagingnya baik dan lain sebagainya, tapi faktanya di dalamnya ini reduksi sedemikian rupa tujuan pendidikan tinggi. Memang betul tadi ada dasain dan dasolannya, ada gap sedemikian rupa antara dunia kampus di kita dengan dunia industri. Tapi kan yang menjadi problem adalah di MSIB ini anak itu pergi dari kelas, mereka tidak masuk kuliah sekian kali semester, terus pulang tiba-tiba harus dikonversi ke mata kuliah. Ini yang sebenarnya klisenya dari sana. Padahal seharusnya ya sudah biar saja kalau misalkan pesantren apa pesantren kalau biar saja perguruan tinggi ya dengan tujuan awalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan untuk memenuhi kebutuhan industri, tapi ketika memang ada gap antara kampus dan industri diselesaikannya bukan dengan memagangkan mahasiswa sekian lama dan menggantinya dengan SKS, tetapi iya, silahkan saja magang di waktu senggang, ada jeda setiap semester itu sekitar 2 bulan. Pakai waktu itu untuk magang, untuk memenuhi kebutuhan privat, kebutuhan person, untuk memahami keadaan industri. Nah, problem besarnya ada di link and match antara akademisi juga dengan dunia industri. Mereka tidak bisa bersenggama, pada akhirnya tidak bisa melahirkan satu reproduksi peradaban yang baik. Nah, ini sebabnya kami melahirkan, salah satu sebab
dari kenapa saya dan kawan-kawan mendirikan Institute of Islamic Economic Studies ini untuk menjembatani antara kebutuhan eh, industri halal, industri keuangan syariah dengan desainnya, apa yang seharusnya, apa yang diperintahkan oleh Quran, apa yang diperintahkan oleh As-Sunnah Sahih Maqbulah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi dengan praktikly di lapangan. Nah ini kita coba link and match kan. Tapi lagi-lagi tidak mengganggu perkuliahan. Kalau saya ya sebenarnya no problem aja. Cuma yang jadi problem kan ini adalah anak-anak pergi kelas, mereka meninggalkan kelas tiba-tiba diganti SKS-nya dengan eh, ya dengan sertifikat MSIP ini kan agak agak klise ya. Itu Mas Kevin ada jawaban lagi dari Mas Kevin atau cukup? Halo Mas Kevin Silalahi. Oke, mungkin cukup ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Kang Yusuf dari ini kayaknya Afajar ya, Kang Fajar Amil Pahala. Ya Kevin Silalahi. Maka cukup Mas, makasih banyak insight barunya. Oke, you're welcome Mas. Matur nembah nuwun sangat. Ini ada pertanyaan dari Kang Fajar. Ini akunnya atas nama Amil Pahala. Sudah sejauh mana teman-teman yang basicnya ekonomi syariah mengimplementasikan kesyarian dalam dunia industri? Apakah hanya masih rekomendasi atau sudah ada yang jadi kebijakan atau jadi public policy? Monggo Kang Yusuf. Ini sebenarnya pertanyaannya secara umum ya. Jadi saya coba menjawab secara personal. Kalau terkait implementasi ekonomi syariah ini dari pribadi yang sudah mungkin saya alami ya, bukan benar-benar saya sebagai lead dalam proyek tersebut adalah penggunaan uang denda yang sudah jadi kebijakan di perusahaan sebelumnya. Jadi sebelumnya uang denda ini digunakan lagi untuk perusahaan yang mana itu adalah haram karena memang namanya denda. Denda ini untuk karyawan ya. Karena kalau di perusahaan yang sekarang saya sedang tempati itu di BPRS HIK itu tidak ada denda untuk teman-teman yang terlambat dalam membayar kewajibannya. Tapi denda itu dikenakan kepada karyawan atas pelanggaran-pelanggaran disiplin. Yang di mana denda ini awalnya digunakan sebagai kegiatan sebagai tambahan untuk kegiatan operasional yang mana itu menyalahi aturan syariah yang akhirnya eh, dialihkan kami alihkan gitu saya dan teman-teman alihkan penggunaan dana denda ini untuk hal-hal yang sifatnya sosial baik itu misalnya ada karyawan yang sakit ataupun misalnya ada karyawan yang melahirkan ada karyawan yang membutuhkan bantuan sosial itu kita akan menggunakan dana denda tersebut sementara dan itu di luar dari CSR ya. Jadi beda lagi dananya. Benar-benar dana sosial dari denda karyawan-karyawan yang melakukan pelanggaran. Mungkin kalau implementasi yang saya lakukan sederhananya seperti itu. Di luar hal itu saya belum banyak berkontribusi menggunakan ekonomi syariah karena memang bank yang saya tempati sekarang alhamdulillah sudah banyak menerapkan aturan-aturan sesuai dengan syariah. Seperti itu mungkin Pak Amil Pahala. Oke, Silakan. monggo Pak Amil Pahala ada insight, ada feedback dari jawaban Kang Yusuf Ali. Ya, jadi kalau sementara cukup. Jadi memang ini ya, dengan sumber daya insani yang dimiliki oleh sumber daya yang memang bergelut di bidang itu memang masih sangat kurang. Jauh panggang daripada api lah. Karena ini ekonomi Islam di Indonesia ini kan sesuatu yang baru ya Kang Yusuf ya. Ini baru ada tahun medio 98 akhir ya, 97, 97, 98. Ketika akhir Orde Baru
Ini kan belum dewasa belum mapan untuk ukuran ilmu pengetahuan baru 25 tahun. Bahkan eh, Kang Fajar, untuk penamaan saja kan ini kita sangat klise. Ekonomi syariah, padahal ini kan sangat tidak tepat. Yang tepat itu ekonomi Islam. Tapi kenapa pakai ekonomi syariah ini kan karena memang ada pergulatan politik sedemikian rupa dengan rezim orde baru yang pada akhirnya memaksakan menggunakan nama ekonomi Islam. Tapi terlepas dari persoalan itu, memang saya yakin tadi sama dengan Kang Yusuf, ikhtiarnya pasti belum maksimal. Tapi ya kaidahnya, kalau belum baik semua, ya maka jangan ditinggalkan semuanya. Seperti itu. Silakan teman-teman, terakhir mungkin ada pertanyaan terakhir, atau mungkin sudah apa namanya sudah dicukupkan. Ya mungkin karena nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk besok hari kita akan berdiskusi tentang Islamic filantropi, tentang filantropi Islam bersama Mas Ali Ruhyat. Jadi kita besok diskusi di waktu yang sama. Nanti kawan-kawan bisa bergabung lagi untuk teman-teman yang ingin mengulang diskusi kita. Insya Allah diskusi ini akan kami tayangkan di YouTube channelnya Icons. Teman-teman bisa subscribe karena subscribe-nya baru satu ternyata. Sedih banget. Baru satu ternyata yang bikin aja belum pada subscribe gitu. Tapi yang nonton juga udah agak lumayan. Ya lumayan sedikit. Nanti kita ya dengan berjalannya waktu, ikhtiar ini semoga akan membuahkan jalannya sendiri. Monggo, Kang Yusuf Ali Muhammad untuk bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih teman-teman yang udah hadir untuk diskusi pada malam ini. Statement terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa perubahan itu selalu memungkinkan, teman-teman. Yang tadinya manusia tidak dianggap manusia pada zaman revolusi industri pertama atau bahkan sebelumnya ketika memang masih feodal, saat ini kita hidup sudah pada posisi yang tidak bisa dibayangkan oleh para masyarakat di masa itu. Maka kalau kita memang mempunyai cita-cita yang sama, mari kita berjalan dan berkontribusi pada jalannya masing-masing terhadap cita-cita tersebut. Dari awal sampai akhir, saya mohon maaf apabila memang terdapat salah kata ataupun kurang siapnya saya untuk menyampaikan materi malam ini. Mungkin kita bisa diskusi lanjut di luar. Saya tutup diskusi malam ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetap yakin bahwa usaha kita akan sampai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Yusuf Ali Muhammad. Mari kita tutup diskusi kedua pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung pada diskusi malam hari ini. Nasrun minallah, wafatul qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.